Orang-orang bola ini sportif. Orang-orang bola ini sport. Jadi mereka antipati kalau ada orang-orang yang ada politisi, ada partai yang memanfaatkan ini untuk kepentingan politik. Apalagi ini kelasnya Piala Dunia. Nah, tinggal dilihat saja nanti, saudara-saudara. Saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, kalau kita sudah berjumpa, pasti akan ada yang kita bicarakan. Dan kali ini, saudara-saudara, sangat serius dan dalam suasana berduka. Makanya ini saya pakai pakaian hitam, saudara-saudara. Hitam ini berduka, saudara-saudara. Berduka kenapa, saudara-saudara? Berduka karena Indonesia baru saja dinyatakan batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 gara-gara menolak kehadiran Israel. Sebenarnya Indonesianya nggak menolak. Presiden Jokowi sudah jelas memberi garansi Israel bisa masuk. Tapi kan orang-orang partainya itu, gubernur, anggota DPR, semua menolak, alasannya konstitusi. Bullshit, saudara-saudara. Dan sekarang Indonesia harus bersiap menerima sanksi. Nah, seperti apa itu, saudara-saudara? Akan kita bahas di edisi kali ini. Begini, saudara-saudara, sebenarnya sempat ada harapan ketika kemarin hari Selasa Pak Jokowi memberikan pernyataan resmi, memberikan pesan kepada FIFA, memberikan pesan kepada dunia. Kemudian disusul hari Rabunya Pak Erick Thohir datang ke FIFA, ke markas FIFA. Sekarang kan markasnya di Qatar, di Doha. Ketemu Gianni Infantino, membawakan surat dari Presiden Jokowi tentang jaminan bahwa tidak ada masalah, Israel tetap akan bisa ikut, tidak akan ada, beliau berjanji tidak akan ada penolakan hal yang aneh-aneh, tidak akan, semuanya akan berjalan sesuai rencana, dan kapan drawingnya akan ditentukan lagi. Ya, begitulah kira-kira begitu. Tetapi saudara-saudara, ternyata dalam pembicaraan itu FIFA tidak sepakat. FIFA udah terlanjur marah dengan Indonesia, saudara-saudara, sudah terlanjur marah, sudah terlanjur kurang apa ya? Ya mungkin kecewa berat dengan kelakuan Indonesia. Jadinya ya udah, keputusan kira-kira jam berapa tadi ya? Jam 10-an lah itu udah keluar, jam 9-10-an lah. Itu udah keluar pernyataan resmi dari FIFA bahwa Indonesia dibatalkan. Tuan rumahnya dipindah ke negara lain yang akan ditentukan dalam waktu dekat. Tetapi tanggal turnamen tetap, saudara-saudara, tetap tanggal berapa itu? Mei tanggal 20 sampai 11 Juni 2023. Tuh, itu saudara-saudara keputusannya. Jadi ya mau gimana lagi, saudara-saudara. Ini mau sedih juga, mau marah juga gimana, nggak bisa. Mau maki-maki juga siapa, mau meminta tanggung jawab ya harus ada yang tanggung jawab itu. Khususnya kemarin yang keluar-keluar itu, yang sok-sokan, nggak apa-apa, kita nggak takut FIFA, nggak apa-apa kalau Indonesia tidak menolak Israel, bisa pasti bisa, FIFA bisa memahami, katanya. Aduh ya, bullshit lah semua. Saudara-saudara, FIFA itu, saudara-saudara, kalau terkait masalah politik itu tegas, saudara-saudara. Walaupun kadang juga standar ganda. Contohnya ya seperti yang dibicarakan banyak orang itu, Rusia itu standar ganda. Tapi ya memang sepak bola itu punya FIFA. Jadi Anda mau gimana lagi? Walaupun dia standar ganda, standar samping, standar tengah, atau ditaruh gitu aja. Itu motor, saudara-saudara, itu motor. Ya begitu memang FIFA standar ganda. Kalau Anda masih mau menjadi anggota FIFA, masih mau main sepak bola, masih mau bergabung dalam ekosistem sepak bola dunia, komunitas sepak bola dunia, ya Anda mau tidak mau harus menerima FIFA gitu loh. Dan FIFA itu
independen, mereka tidak mau didikte apalagi oleh isu-isu yang menurut mereka isu politik sekali gitu loh. Politik walaupun ya setiap orang yang menolak ada alasan, tapi ya FIFA seperti itu, dia nggak mau ada negara yang mendikte karena dia punya otoritas. Dia itu ibaratnya negara dalam negara itu, dan anggota dia jauh lebih banyak dari PBB gitu. Kalau memang kita nggak mau mengikuti FIFA, kita nggak mau ada Israel menjadi anggota FIFA, ya tinggal bikin FIFA tandingan. Nanti ketuanya siapa? Wayan Koster atau Hidayat Nur Wahid atau Novel Bamukmin atau siapa yang menolak paling keras itu, kan gitu, gampang. Sesederhana itu. Kalau Gus Dur bilang gitu aja kok repot. Gitu. Jadi FIFA itu nggak bisa diajak main-main gitu. Mereka itu udah memantau kondisi di Indonesia gitu loh. Dalam kira-kira ya beberapa minggu terakhir lah itu mereka memantau. Karena begini, pada sejak Februari itu semuanya baik-baik saja. Normal-normal saja. Terus sekarang ya ini bulan-bulan ini, akhir bulan ini kok jadi kayak begini, kayak sepertinya ada negara api menyerang Indonesia gitu. Jadi orang itu akal sehatnya hilang semua, khususnya ya gimana ya, itulah FIFA seperti itu, saudara-saudara. Jadi Anda nggak bisa mendikte FIFA, Anda nggak bisa memberikan FIFA tawaran. Banyak yang bilang, wow, kemarin waktu di Qatar Piala Dunia 20 nyatanya LGBT bisa. Oh iya, saudara-saudara, LGBT di Qatar itu kan terkait dengan kearifan lokal, apa ya istilahnya, budaya lokal. Itu FIFA bisa menerima. Di Indonesia pun nanti juga diterima, misalnya batik, misalnya apa gamelan, itu dia bisa menerima. Indonesia juga, misalnya Indonesia kan juga alkohol tidak diizinkan, itu juga bisa nanti diterima oleh FIFA. LGBT sama dengan kata. Tapi untuk hal prinsip seperti peserta itu nggak mungkin FIFA akan tunduk pada Indonesia. Apalagi Indonesia ini siapa sih? Di sepak bola ini Indonesia bukan siapa-siapa, saudara. Bukan siapa-siapa. Piala Dunia aja nggak pernah ikut. Yang ikut kan Hindia Belanda, bukan Indonesia. Piala Dunia Junior terakhir kali ikut kita tahun 79 waktu Maradona gabung sama grupnya Maradona. Setelah itu nggak pernah muncul lagi. Di level ASEAN aja kita nggak ngapa-ngapain lah. Kok sekarang kita mau punya daya tawar? Kalau Indonesia itu seperti Brasil, seperti Argentina, seperti Inggris, seperti Prancis, Spanyol, itu oke lah. Atau minimal kayak Jepang yang macan Asia beneran, itu oke lah. Kita memberikan tawar-menawar dengan FIFA. Kita lobby, kita bikin apa ya, bertawar-menawar ya itu. Tapi kita ini siapa, saudara-saudara? Nah, saudara-saudara, sebenarnya begini, saudara. Sebenarnya FIFA itu kalau penolakan Israel kan dilakukan oleh awalnya itu ya kayak organisasi lah, ormas, itu organisasi massa kalau istilahnya di Indonesia. Terus ada tokoh agama, MUI dan lain-lain, itu awalnya itu sebenarnya FIFA nggak terlalu peduli. Apalagi kemudian ada partai oposisi kayak PKS, Partai Keadilan Sejahtera, itu sebenarnya FIFA nggak terlalu peduli dengan hal kayak gitu, dengan orang-orang yang di luar pemerintahan. Tetapi saudara-saudara, ketika ada gubernur Bali, Wayan Koster, orangnya PDI Perjuangan, dia malah mengirim surat loh, saudara-saudara. Ini surat, bukan hanya statement di media, bukan. Itu surat resmi dari tanda tangan dia sebagai gubernur itu kepada Menpora menolak kedatangan Israel. Nah, disitulah blunder fatal yang terjadi. FIFA baru serius. Apalagi kemudian ada gubernur Jawa Tengah tuh yang calon presiden. Nah, itu juga udah FIFA udah otomatis antipati langsung kan. Langsung antipati dan nggak akan mungkin. Dia udah kecewa. Apalagi setelah itu banyak dari tokoh-tokoh dari partai pemerintahan yang berkuasa berkomentar. Ya udah, FIFA sakit hati, saudara-saudara. Jadi nggak bisa lah dibikin main-main. Jadi kan dimulai dengan pembatalan drawing. Drawing itu di sepak bola, di turnamen FIFA itu sangat penting. Karena itu ibaratnya kick off, soft launching. Nah, istilahnya begitu, soft launching, kick off awal. Kick off awal di pembagian fase grup. Kemudian nanti di situ ada soundtrack resminya. Kemudian setelah itu
FIFA akan marketing menawarkan promosi Piala Dunia kemana-mana ke seluruh dunia lah. Kalau dan drawing itu saudara-saudara harus menghadirkan semua peserta 24 tim. Masa Israel harus lewat Zoom atau lewat Google Meeting atau lewat WhatsApp, telekonferensi WhatsApp. Nanti mainnya bola juga lewat telekonferensi dong, lewat Zoom, lewat WhatsApp. Ini kan tidak masuk di akal gitu loh. Tidak ada logika manusia. Ini manusia yang benar, yang punya otak, yang bisa membenarkan itu gitu loh. Jadi kalau kemudian FIFA tersinggung, FIFA marah ya normal, karena ini juga ibarat kata itu orang mau menikah ini saudara. Orang mau menikah, undangan sudah disebar, kemudian udah mau ijab kabul, sudah ada gedungnya, udah di depan penghulu, tiba-tiba mempelainya yang satu, aku nggak mau sama kamu, kan ya gimana? Aduh, jadi ya karang gimana ya, karang mereka orang-orang politik itu nggak ngerti apa-apa, mudah menganggap remeh, jumawa istilahnya apa ya jumawa? Sombong, sesumbar karena merasa surveinya tinggi. Terus mereka bodoh amat, mereka pasti apapun kita akan tetap menang tanpa supporter sepak bola kayak gitu kali ya. Tapi ya gimana lagi saudara, aduh lemes saya sudah. Dengan pembatalan ini ya nggak ada yang bisa kita lakukan saudara-saudara selain nangis darah, nangis Bombay. Tapi ya nggak tahu ya, nggak ada yang bisa dilakukan. Bener, udah selesai sudah. Paling nanti kita bikin ini Piala Dunia Lato-Lato. Itu baru bisa Piala Dunia Lato-Lato atau Piala Dunia pamer hasil korupsi. Itu baru bisa. Atau Piala Dunia lomba adu mulut, adu bacot, itu baru Indonesia juara nanti. Kalau untuk urusan sepak bola ya sudah selesai, mimpi anak-anak yang mau tanding itu udah berapa waktu pengorbanan apa yang sudah mereka keluarkan, bayangin. Ini kan tadinya Piala Dunia ini harusnya tahun 2021. Karena batal karena Covid, terus mundur ke 2023. Tadinya harusnya generasinya Egy Maulana Fikri sama Witan Sulaiman sama Elkan Bagot sama ya pokoknya generasi itu yang Pratama Arhan, Asnawi kayak gitu. Sekarang generasinya Hoki Caraka, Ronaldo Kuateh, Hugo Samir. Itu anak-anak baru umur 17, umur 18, umur 19. Ngerti apa mereka soal politik? Ngerti apa? Saya mau tanya, ngerti apa mereka? Nggak ngerti apa-apa. Mereka ngertinya cuma main bola. Sejak kecil berlatih, bermimpi ikut Piala Dunia. Sekarang Piala Dunia itu udah di depan mata dia. Udah pergi aja gara-gara politisi-politisi yang sontoloyo, yang keblinger, yang cari muka, yang mau mendulang suara dari kelompok seberang. Tapi justru itu blunder. Itu kan kayak mana? Macam kasihan lah. Dan kalau itu nanti kena sanksi, dampaknya ribuan, jutaan. Pemain bola di Indonesia itu ada sekitar 35.000 pemain bola, wasit ofisial. Itu pemain bola, belum keluarganya. Belum orang-orang yang jualan di stadion tuh, yang kaki lima, yang tukang parkir, yang calo tiket, yang jualan jersey, yang KW, yang tukang sablon. Itu jumlahnya banyak, lebih banyak. Itu mau dikemanain kalau Indonesia nggak ada sepak bola? Apakah bapak-bapak itu yang memprotes kemarin itu udah mikir? Mikir nggak? Terus kedepannya gimana saudara-saudara? Ya kita harus, nggak tahu ya apakah Indonesia akan kena sanksi FIFA atau tidak. Ya semoga enggak saudara-saudara. Kalau sampai kena sanksi FIFA ya udah mati semua saudara-saudara. Mati, kita udah rugi duit, rugi waktu, rugi semuanya. Udah kita nggak bisa ikut Piala Asia, kita nggak bisa ikut kualifikasi Piala Dunia. Terus kemarin TC training camp timnas U20 otomatis batal kan, karena dia tidak jadi penyelenggara, otomatis jatah tuan rumah jadi milik negara lain nanti kan yang ikut itu. Terus timnas senior juga kemungkinan berdampak kalau kita kena sanksi. Apa kayak gini dipikirkan oleh orang-orang yang koar-koar di luar itu yang menolak? Apa
Apakah mereka paham soal ini? Mereka kan taunya cuma, wah, Bung Karno dulu menolak Israel. Wah, ini konstitusi kita, penjajahan di atas dunia harus dihapus. Ya memang benar, Pak. Kan waktu itu sudah saya bahas. Tapi kan penjajahannya itu bukan hanya Israel yang menjajah, Amerika juga menjajah Afghanistan. Cina menjajah Tibet. Taiwan sampai sekarang belum merdeka. Bahkan kemarin Interparliamentary Union Israel juga datang. Kok pada diam aja? Kok nggak bicara tentang konstitusi? Kok nggak bicara tentang Bung Karno? Kok nggak bicara tentang kedaulatan bangsa? Jadi ini kan bullshit semua ini, saudara-saudara, bullshit. Lagi pula kalau mau nolak itu ya dari tahun kemarin, dari waktu pertama kali Israel lolos itu harusnya udah kirim surat menolak, kita membatalkan diri. Begitu baru sekarang. Tapi ya kedepannya ya nggak tahu ini ya. Semoga aja nanti partai-partai yang terutama Bapak ya gubernur yang calon presiden itu semoga nggak nyungsep. Tapi ya saya bisa pastikan itu pasti nyungsep suaranya. Pasti penggemar bola di Indonesia itu mayoritas, Pak. Pak siapa ya? Bapak itu mayoritas. Itu mayoritas. Itu 90% orang Indonesia itu penyuka sepak bola. Dan dengan kejadian seperti ini mereka tidak akan, sudah dipastikan arah suaranya itu kemana udah pasti nggak akan milih Anda. Dan bisa pastikanlah termasuk partai penguasa pun pada akhirnya akan, ya kita lihat aja lah nanti seperti apa. Tapi sejarah udah mencatat, dulu ada Abu Rizal Bakri menggunakan sepak bola, Nurdin Halid ketua PSSI-nya, ternyata nyungsep juga kan. Orang nggak mau milih karena udah antipati. Orang-orang bola ini sportif. Orang-orang bola ini sport. Jadi mereka antipati kalau ada orang-orang yang, ada politisi, ada partai yang memanfaatkan ini untuk kepentingan politik. Apalagi ini kelasnya Piala Dunia. Tinggal dilihat saja nanti, saudara-saudara. Tinggal dilihat nanti ke depannya. Oke saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar tentang Piala Dunia U20 yang batal akibat ulah orang-orang yang menolak Israel dengan alasan babi bu bebo. Pertama agama, kedua konstitusi, ketiga apalagi lantahlah bullshit semua. Bullshit, omong kosong. Dan ya itu tadi kita udah bicara. Terus terang saudara-saudara, saya kecewa, sedih karena ini sejarah, saudara-saudara, sejarah. Nanti 50 tahun ke depan itu belum tentu Indonesia itu bisa jadi tuan rumah Piala Dunia apapun. Apalagi ini Piala Dunia U20 ini adalah ajang terbesar kedua FIFA setelah Piala Dunia Senior. Bayangin itu semua negara itu berlomba-lomba untuk jadi tuan rumah, kok kita seperti ini gara-gara sebuah negara yang sebenarnya nggak ada hubungan konflik secara langsung dengan kita, saudara. Nggak ada. Dan lebih lucu lagi yang kita bela, Palestina itu udah mengatakan nggak apa-apa, nggak masalah lah kok kita. Jadi intinya begini, nanti jadi gini saudara, nanti Israel tetap ikut Piala Dunia, tetap bisa main bola. Palestina tetap dijajah dan tidak akan belum akan merdeka. Sementara Indonesia gigit jari sambil nangis di pojokan ruangan. Oke, itu saudara-saudara, kita sudah, kalau ada salah-salah ya saya mohon maaf, namanya juga gadungan. Tapi kalau itu benar berarti sebuah kebenaran. Jangan lupa kalau saudara-saudara suka dengan channel ini, like, share, and subscribe. Ikuti pula akun media sosial Komentator Gadungan. Ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok. Oke saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi berikutnya. Salam olahraga dan merdeka.